Dipuji oleh orang Sayyidina Ali. Engkau beruntung, engkau pintunya ilmu. Imam Ali mengatakan, ya Allah, ampunilah bagiku sesuatu yang mereka tidak mengetahui tentang diriku, dan jangan engkau siksa aku dengan apa yang mereka katakan terhadapku, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepadaku. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Hikmah yang ke-139 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. An-nasu yamdahunak lima yazunnuna fik, fakun anta dhamman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Artinya, bermula manusia, mereka itu memuji akan engkau. Mereka memuji akan engkau karena sesuatu yang mereka menyangka pada engkau. Mereka menyangka diri kita ini baik, mereka menyangka diri kita ini saleh, mereka menyangka diri kita ini bersih, lalu mereka memuji kita. Nah, mereka memuji kepada kita itu karena sangkaan mereka. Fakun anta dhamman li nafsik, maka jadilah engkau mencela bagi diri engkau. Jadilah kita mencela dengan diri kita. Lima ta'lamuhu minha, karena sesuatu yang kamu tahu daripada diri engkau itu. Yang tahu diri kita sebenarnya itu adalah kita. Orang lain hanya bisa menyangka. Yang tahu bahwa diri kita ini masih banyak aibnya, yang tahu bahwa diri kita ini banyak riyaknya, yang tahu diri kita ini ada dengkinya, yang tahu diri kita ini ada dendamnya, itu kita. Sedangkan orang lain hanya menyangka kita ini baik, lalu mereka memuji kepada kita. Nah, mereka memuji berdasarkan sangkaan mereka. Sedangkan kita tahu diri kita dengan keyakinan, karena kita yang tahu diri kita. Nah, janganlah kita gembira, suka dengan pujian-pujian itu, karena yang tahu diri kita sebenarnya adalah kita sendiri. Minal ma'lum annal insana la yanfakku 'anil uyub wan naqais wal wuqu'i fil akhta wal kaba'ih adh-dhahirati wal batinah. Dan dimaklum bahwa manusia tidaklah terlepas dari celah dan kekurangan, dan jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, baik kejahatan dosa yang zahir atau kejahatan dosa yang batin. Nah, manusia kada akan terlepas dari itu. Paling banyak sedikitnya bedanya. Nah, setiap manusia itu kada lepas daripada aib, daripada celah, daripada memperbuat maksiat. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan kullu bani Adam khata ila akhir. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa setiap manusia itu berbuat kesalahan. Illa rusula wal anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim, kecuali para rasul, nabi salawatullah wassalamuhu alaihim, fahumul ma'sumun, mereka itu para rasul, para nabi terpelihara anirtikabil ma'asi, daripada memperbuat maksiat.
Jadi artinya selain Rasul, selain Nabi, itu pasti ada berbuat kesalahan. Dan kesalahan itu artinya adalah aib, artinya kekurangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakinna sunnatullah ta'ala fi ibadihi iqtadat anna julla hadhihi al-uyub khafiyah la yattali'u 'alaiha illa ashabuha. Tetapi sunnatullah pada hamba-hambanya ini menuntut bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri itu tersembunyi. Tidak tahu akan aib itu kecuali orangnya. Kalau orang tahu tentang aib kita, itu paling tahu seperempat paling tahu. 3/4-nya orang kada tahu aib kita. Nah, itu sudah sunnatullah, sudah hukum Allah demikian, bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri kita itu hanya kita yang tahu. Orang lain tidak diberitahu oleh Allah. Sehingga anak kita, istri kita, orang-orang yang serumah dengan kita pun, mereka sebagian besar tidak mengetahui aib yang ada dalam diri atau dalam hati kita. Mereka paling tahu hanya aib-aib kita yang zahir, aib-aib kita yang nampak. Kalau aib-aib yang ada dalam hati itu hanya kita yang tahu. Mereka tidak mengetahuinya. Walau ittala'a kullu insanin min sahibihi ala mithli ma yattali'u huwa alaih. Jikalau tiap-tiap orang mengetahui dari kawannya, dari temannya, seumpama yang dia tahu di aibnya sendiri, artinya andai kata orang lain tahu aib kita sebagaimana kita tahu dengan aib kita. Kita tahu misal aib kita ini ada 10. Nah, kawan kita ini tahu aib kita 10, persis seperti tahunya kita. Lazalat bainahumul mawaddatu wal mahabbah. Niscaya hilanglah dari mereka itu percintaan dan perkasihan. Niscaya orang tidak akan ada lagi cinta mencintai. Karena sudah tahu sepenuhnya aib yang ada pada diri temannya itu. Nah, ini hikmah. Ini hikmah dari Allah. Kenapa orang itu tidak dinampakkan seluruhnya aibnya? Hanya sebagian kecil kita tahu aib kawan kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib istri kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib suami kita. Kenapa? Agar tidak hilang cinta di antara mereka itu. Agar tidak hilang kasih sayang di antara mereka itu. Artinya kalau kita tahu teman kita, kawan kita, istri kita, anak kita, tahu kita seluruhnya aib pada dirinya, niscaya kita akan benci melihatnya. Kita akan selalu ingin jauh dari dia. Nah, demikian pula istri kita. Andai kata istri kita tahu seluruh aib yang ada pada hati kita, istri kita pun akan meninggalkan kita. Andai kata kita tahu seluruhnya aib istri kita, kita akan lari meninggalkannya. Nah, ini hikmah dari Allah, bahwa sebagian besar aib itu ditutupi oleh Allah. Hanya sebagian kecil yang kita tahu aib kawan atau teman atau orang yang dekat dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala taqatta'at bainahumut ta'aruf wat ta'awun, dan niscaya putuslah di antara mereka itu saling tolong menolong, saling kenal mengenal. Kenapa kita ingin mengenal si A? Nah, karena kita tidak mengetahui aibnya. Andai kata kita tahu aibnya si A itu sepenuhnya, tidak akan ingin kita berkenalan dengannya.
apalagi mencintainya, apalagi menyayanginya. Andai kata kita mengetahui aib seluruhnya dari si fulan, kita tidak akan mau membantunya. Nah, itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya tahu sebagian kecil aib yang ada pada orang-orang yang di sekitar kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, idza madahaka insanun bi syai'in laisa mawjudan fik fala taprah bih bal dhumma nafsak wa azhir karahatak alal madih wa la yaghurrannaka sana'uh li'annahu la ya'lamu illa adh-dhahira faqat wa anta ta'lamu nafsak. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu, apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri engkau. Umpamanya kita ini sembahyang tahajud itu balang kambingan. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang pray. Ada orang memuji kita, unjar orang, wah si fulan itu tiap malam tuh bangun ini beramal. Kan kada bujur tuh pujiannya, kada bujur. Nah, si fulan mengatakan, misal memuji kita, bahwa si jin itu orangnya bersih, baik hatinya. Padahal kada bujur. Padahal kita tahu hati kita ini belum bersih, hati kita belum baik. Tapi ada pujian seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian itu supaya jangan salah, supaya jangan jadi dosa. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak ada pada diri engkau, fala taprah bih, jangan kamu gembira dengan pujian itu. Jangan suka dengan pujian itu, karena kada bujur. Misalnya pian ni untung, pian tiap malam tahajud, pian bersih, padahal kada bujur tiap malam tahajud, kadang-kadang juga. Padahal kada bujur lagi bersih. Masih banyak yang kotor-kotor di hati kita. Tapi ada orang memuji demikian. Jangan kamu gembira dengan itu. Jangan suka dengan itu. Jangan bangga dengan itu. Bahkan hendaknya engkau celak diri engkau. Celak diri engkau. Karena kita tahu diri kita kada bujur kayak itu. Karena kita tahu diri kita kada bujur tiap malam tahajud. Kita tahu diri kita kada bujur bersih. Celak diri engkau. Wa alhir karahataka 'alal madih, dan nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Kami jangan memuji itu, kada bujur pujian kami itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas orang yang memuji tadi. Jangan memperdaya akan engkau oleh pujian itu. Mungkin kita suka, gembira dipuji, padahal kada bujur, nah itu terperdaya. Karena dia yang memuji itu tidak tahu, hanya zahir engkau saja, dan engkau tahu sebenarnya diri engkau. Yang tahu sebenarnya itu kita. Jadi bila demikian kita selamat. Baik pujian itu langsung atau pujian itu perantara, ada perantaranya yang menyampaikan kepada kita, dan pujian itu kada sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang memuji itu, dan celaklah diri kita. Jangan senang
gembira dengan pujian seperti itu. Wa qad dzammallahu ta'ala qauman ahabbu ay yuhmadu bima lam yaf'alu faqala ta'ala, dan sungguh mencela Allah akan suatu kaum yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak melakukan. Allah mencela suatu kaum yang mereka suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Ada orang di zaman Nabi itu yang mereka itu suka dipuji, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Nah itu dicela oleh Allah. Kita kada tahajud, daripada kan orang bos idin tahajud terus, suka kita, suka. Allah mencela. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Mereka suka bahwa dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, maka jangan kamu anggap mereka itu terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bakal disiksa kita kalau kita suka dengan pujian, padahal itu kada benar, kita akan disiksa oleh Allah. Untung pian takwa, padahal kada bujur takwa, kadang-kadang juga. Kadang-kadang takwa, kadang-kadang kada. Suka kita dipuji, jadi dosa. Nah, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza madahaka bi syai'in huwa fik. Apabila memuji manusia akan engkau dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Mereka memuji kita, memang itu patut dipuji. Umpamanya kita ini selalu sembahyang berjamaah, selalu sembahyang berjamaah. Itu kan kelihatan orang, kelihatan. Kita ke masjid, kita ke musalla, ke surau, itu kelihatan orang. Tiap waktu kita ke masjid sembahyang. Contohnya, ada orang memuji, wah untung si Din itu kada lepas sembahyang berjamaah. Tiap waktu ke masjid, untung. Itu bujur. Memang kita tiap waktu ke masjid dipuji oleh orang. Nah, ini pujiannya bujur. Kada ada. Nah, wa iza madahaka bi syai'in huwa fik, apabila memuji akan engkau oleh seseorang manusia dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Untung si Din tu hafal Quran, memang hafal Quran. Nah, untung si Din tahajud tiap malam, memang si Din tahajud tiap malam. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita? Fala tafrah bihi aidan min haitsu huwa. Jangan gembira juga dengan pujian itu. Jangan gembira dengan pujian itu dari sekira-kira itu pujian. Jangan gembira. Walaupun bujur-bujur, walaupun benar-benar itu ada pada diri kita. Dipuji, jangan gembira dengan pujian itu. Walakin ifrah billah alladzi an'amaka bihadhihi ni'matil uzma. Tetapi gembiralah engkau dengan Allah yang memberikan nikmat kepada engkau dengan nikmat yang besar ini. Akhirnya kita gembira. Dipuji orang, untung si Din itu pak ibadah, untung si Din itu tiap malam tahajud, memang bujur tahajud. Nah, kita gembira, boleh gembira, bahkan disuruh gembira, tapi gembira bukan dengan pujian itu. Gembira kita kepada Allah yang memberikan nikmat ini kepada kita. Hati kita senang mendengar pujian itu karena Allah yang memberikan nikmat
Allah yang memberikan taufik hidayah kepadaku sehingga aku bisa selalu beribadah seperti demikian itu. Jadi gembiranya kita bukan pujian, gembiranya kita bukan kepada orang yang memuji, tapi gembiranya kita kepada Allah yang memberikan nikmat ibadah itu kepada kita. Wa sataraka an uyubika wa naqaisika, dan gembira engkau dengan Allah yang menutupi engkau dari aib dan kekurangan engkau. Kita dipuji orang, wah sidin itu ahli ibadah, sidin itu orang saleh. Andai kata itu bujur, kita ahli ibadah, kita gembiranya dengan Allah. Kita gembira Allah memberi kita kemampuan demikian. Kita gembira Allah menutupi kekurangan kita. Kita gembira Allah menutupi aib kita. Andai kata dibuka Allah, tentu orang satu pun tidak akan memuji kepada kita. Nah, kita gembiranya ke sana. Nah, bukan gembiranya kepada orang memuji, bukan gembiranya kepada pujian, tapi gembiranya itu kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Wa qul kama qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, dan katakanlah sebagaimana mengata Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali, beliau punya banyak sifat kesempurnaan, punya sifat yang mulia, punya sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Lalu beliau dipuji oleh orang, memang benar ada demikian sifat terpuji pada diri Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, apabila sampai kepada beliau pujian-pujian yang memang benar ada pada diri beliau, beliau mengatakan, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu Sayyidina Ali. Bila dikatakan orang pian Sayyidina Ali manusia yang hebat, pian adalah pintunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa dapat ilmu kalau tidak akan masuk pintunya Sayyidina Ali. Itu pujian kepada Imam Ali. Dan memang benar, Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu benar. Aku, kata Rasulullah, kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Seseorang tidak akan bisa masuk ke kota ilmu tanpa melalui Ali. Nah, dipuji oleh orang Sayyidina Ali, engkau beruntung, engkau pintunya ilmu. Imam Ali mengatakan, ya Allah, ampunilah bagiku sesuatu yang mereka tidak mengetahui tentang diriku, dan jangan engkau siksa aku dengan apa yang mereka katakan terhadapku, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepadaku. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali bila mana beliau mendapatkan pujian-pujian yang memang beliau berhak untuk dipuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa pujian yang ditujukan kepada kita ada dua. Satu, pujian dusta. Pujian dusta. Kita kada pa ibadah, padahal orang pa ibadah. Kita kada pemurah, padahal orang pemurah. Muslim itu pemurah aja padahal kada. Nah, bila demikian halnya, kita jangan suka nampakkan ketidaksukaan kita kepada yang memuji, karena itu kada benar, itu kada bujur. Jangan terperdaya, jangan suka dengan demikian. Nah, yang kedua, kita dipuji orang dengan sifat yang memang itu ada pada diri kita. Nah, terhadap yang demikian kita boleh gembira, kita boleh suka, tapi sukanya dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kita, yang menutupi aib kita. Bila mana demikian, taslam min afatil madhi, engkau akan selamat daripada bahayanya pujian itu. Kal kibri, seperti sombong, wal ujbi, ujub, wal futur, dan lemah daripada beribadah. Itu bahaya pujian. Kalau orang memuji kita dengan tidak demikian caranya kita menyikapi, akan menimbulkan kesombongan dalam diri kita, menimbulkan ujub dalam diri kita, menimbulkan lemah, malas beribadah kepada Allah.
Nah, tapi bila demikian tadi halnya kita menyikapi pujian, maka kita akan selamat daripada bahaya-bahaya pujian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke 140.